Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurniawan Cahyohardianto, NIM 1651440 dari STEK kelas PRD 07. Di sini saya akan membuat video mengenai tugas 3, yaitu mengenai penggunaan satuan standar. Di sini saya akan membahas tentang salah satu kejadian kecelakaan pesawat, yaitu Air Canada penerbangan 143. Namun sebelumnya saya akan membahas dulu mengenai satuan. Apakah definisi satuan? Satuan adalah besaran terkecil yang telah disepakati bersama. Satuan ini digunakan untuk sebagai standar alat-alat ukur dan alat-alat takar, serta untuk menyatukan konsep-konsep semua orang dalam pengukuran sehingga dihasilkan sesuatu yang dapat disetujui oleh semua orang. Sekarang ini satuan ada dua macam, yaitu satuan internasional atau sistematik dan satuan di sistem imperial. Satuan internasional ini sebelumnya dikenal dengan nama sistem MKS, yaitu meter, kilogram, dan sekon. Satuan metrik atau satuan internasional ini paling banyak digunakan di seluruh dunia. Sedangkan satuan imperial hanya digunakan di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Liberia, dan Myanmar. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai kejadian yang menimpa Air Canada penerbangan 143 atau yang biasa disebut The Gimli Glider. Sebelumnya saya akan menguraikan sedikit. Gimli Glider ini merupakan julukan untuk pesawat Air Canada penerbangan 143 yang terlibat dalam sebuah insiden penerbangan pada tanggal 23 Juli 1983. Air Canada ini sebelumnya diterbangkan dari kota Toronto ke Edmonton untuk melakukan pengecekan rutin, dan keesokan harinya pesawat ini melakukan penerbangan ke Montreal dan berangkat dari kota Edmonton dengan Kapten Bob Pearson dan perwira pertama Maurice Quintal yang memegang kontrol. Nah, pada saat ketinggian 41.000 kaki atau 12.500 km terjadi peringatan dari kokpit pesawat bahwa bahan bakar pesawat sudah mulai habis. Lalu pada ketinggian 26.500 kaki, kedua mesin pesawat mati dan tidak berfungsi secara mendadak. Lalu Kapten Pearson mengabari Air Traffic Controller. Namun karena mesinnya mati, Air Canada ini tidak terdeteksi oleh radar, sehingga tidak bisa diperkirakan posisi tepatnya di mana pesawat tersebut. Namun pesawat tersebut masih bisa melakukan komunikasi dengan Air Traffic Controller. Setelah melakukan perhitungan dan komunikasi dengan kru di Air Traffic Controller, akhirnya diputuskan untuk melakukan pendaratan darurat di sebuah bandara kecil di kota Gimli. Dan berbekal dengan pengalaman dan pengetahuannya, Kapten Pearson berhasil mendaratkan pesawat tersebut setelah terbang tanpa menggunakan bahan bakar sama sekali. Nah, pendaratan darurat yang dilakukan di Bandara Gimli ini kemudian pesawat Air Canada penerbangan 143 tersebut dikenal dengan nama The Gimli Glider. Nah, penyebab insiden The Gimli Glider sendiri yaitu waktu itu Kanada sedang melakukan pergantian satuan pengukuran dari sistem imperial ke sistem metrik, dan Air Canada penerbangan 143 ini merupakan pesawat Boeing 767 dan merupakan pesawat pertama yang menggunakan satuan sistem metrik, yaitu untuk volume liter dan massa kilogram. Nah, untuk melakukan penerbangan ke kota Edmonton tadi, pesawat memerlukan penerbangan ke Edmonton tadi pesawat memerlukan
22.300 kg bahan bakar atau setara dengan 49.200 pound. Nah, karena salah perhitungan dan dari si teknisi pesawatnya, bahan bakar ini belum 22.300 kilogram bahan bakar ini belum dikonversi ke sistem pound. Jadi mereka mengira kalau 22.300 tadi itu sudah dalam satuan pound. Sudah dalam 22.300 tadi dalam satuan pound. Jadi mereka hanya mengisi pesawat tersebut dengan bahan bakar seberat 22.300 pound atau setara dengan 10.100 kg ini. Nah, bahan bakar tersebut hanya setengahnya dari bahan bakar yang diperlukan untuk melakukan perjalanan. Yang kemudian saat penerbangan tadi mengalami habis bahan bakar. Insiden ini disebabkan oleh kesalahan manusia atau biasa disebut dengan human error karena kurangnya pelatihan kepada teknisi pesawat. Lalu apakah dari uraian peristiwa tadi, apakah hal yang sama akan terjadi jika perhitungan dari sistem metrik ke sistem amperial? Menurut saya sih tentu saja bisa terjadi karena kesalahan perhitungan atau kalkulasi tadi ini disebabkan oleh kesalahan manusia, sehingga sama saja kalau misalnya dari sistem metrik ke imperial atau sebaliknya. Lalu berikan contoh-contoh kasus lain. Lalu ada contoh kasus lain yang sama dengan The Gimli Glider tadi karena kesalahan penggunaan satuan standar. Yang pertama yaitu kegagalan The Mars Climate Orbiter yang diluncurkan NASA ke Mars pada bulan September 1998 untuk mempelajari iklim di planet Mars. Seharusnya orbiter ini masuk ke orbit Mars sekitar di kisaran 140-150 km. Namun ternyata masuknya terlalu jauh sampai 57 km. Kesalahan ini diakibatkan oleh software di orbiter tersebut yang belum dikalibrasi ke sistem satuan internasional. Satuan yang digunakan dalam satuan internasional adalah Newton, namun orbiter ini masih menggunakan satuan pound force. Akhirnya The Mars Climate Orbiter ini hancur karena atmosfer planet Mars dan merugikan Amerika Serikat beratus-ratus juta dolar. Lalu yang kedua ada kerusakan roller coaster di Disneyland Tokyo yang karena diameter roda roller coaster lebih kecil dibandingkan dengan rencana awal sebelum roller coaster itu dibuat. Kesalahan ini disebabkan oleh perubahan alat ukur dari inci ke milimeter. Ukuran roda yang diharapkan untuk roller coaster tersebut padahal 45 mm, namun berubah menjadi 4,14 mm. Nah, demikian uraian tentang penggunaan satuan standar dan problem-problem yang berhubungan dengan satuan standar. Terima kasih sudah menonton. Saya harap video ini membawa manfaat untuk kita semua. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.